Dokter Maya. Hari ini saya minta kau membayar nyawa ayahku. Bukankah Bapak Tarjo baik-baik saja di sana? Baik-baik saja. Kaki ayahku sudah kau gergaji. Sekarang hidup, apa bedanya dengan mati? Hei Maya, soal hari ini, harus ada penjelasan. Tidak kusangka aku menolong dengan tulus, tapi mendapat perlakuan seperti ini. Ceritanya harus dimulai dari 3 hari yang lalu. Kartu gaji Pak Tua. Keadaan Bapak sudah seperti apa? Kalian anak-anak masih bertengkar di sini? Tolong aku. Rico, siapkan operasi. Baik, mentor. Dokter lain sudah bilang, ayahku dalam kondisi seperti ini, kemungkinan hidup kurang dari 1%. Kami tidak akan menandatangani surat pembebasan tanggung jawab. Tidak perlu surat pembebasan, orangnya akan saya selamatkan. Pura-pura apa? Kamu melihat kami menemukan kartu gaji, ingin dapat uang itu, kan? Biaya operasi dan obat pun, saya yang bayar. Dokter Maya, jangan sembarangan. Orang ini tidak diterima rumah sakit, kalau mati bukan urusan kita, kalau kau memaksakan operasi, entah selamat atau tidak, kau akan mendapat masalah. Dokter, tolong aku. Kalau orangnya tidak sembuh. Kami tidak akan melepaskanmu. Mentor, ini. Selamatkan dulu. Dokter Maya, kalau kau tidak dengar aku, kalau terjadi sesuatu kau harus bertanggung jawab sendiri. Bapak sudah melewati masa kritis, kalian bisa menjenguknya. Ternyata tidak mati. Hari ini semuanya sudah lelah, cepat pulang istirahat. Siska, nanti ke kantorku, ada yang mau kubicarakan. Operasi tadi, kamu malah salah golongan darah kantongnya. Kamu seorang dokter, pasti tahu kan? Salah transfusi darah, akibatnya apa? Tentu saja aku tahu, bisa menyebabkan gagal ginjal akut dan meninggal. Ini soal nyawa, kamu ngomongnya enteng banget. Terus, insiden medis hari ini akan kucatat dengan jelas di laporan operasi. Pulanglah, renungkan perbuatanmu baik-baik, kamu. Dokter Maya, tunggu aja. Ayah, Maya, soal perusahaan keluarga, sudah kamu pikirkan? aku tetap ingin jadi dokter. Kamu tahu, kan? Kalau begitu aku donasikan 2 triliun rupiah lagi, biar putriku memiliki lingkungan kerja terbaik di dunia. Terima kasih, Ayah. Nah, hari ini aku sampaikan 2 hal. Aduh. Siska, Papa angkat memasukkanmu ke rumah sakit, sudah 3 bulan magang, bagaimana rasanya? Apa maksud Papa angkat? Dokter Maya itu setiap hari nyari-nyari kesalahanku, Papa angkat pecat aja dia. Dia tulang punggung rumah sakit loh, dokter terbaik setiap tahun. Papa angkat kan seorang direktur besar, masa pecat satu dokter kecil aja Papa angkat nggak bisa, Papa tidak bisa. Omong kosong. Aku yakin rumah sakit ini tidak akan bangkrut tanpanya. Jadi, Papa angkat mau bagaimana? Pak tua itu kan punya anak yang kasar. Dokter Maya, meski udah nyelamatin dia, tapi kakinya tetap dipotong. Nanti, aku akan memanas-manasi kedua anak itu. Pasti akan benci Dokter Maya sampai mati. Nanti aku dengan mudah bisa menyingkirkannya. Memang yang tua lebih berpengalaman. Lihat, kakak beradik itu datang. Cepat. Mau kemana kalian berdua? Mencari Dokter Maya yang telah memotong kaki ayahku. Hei, si gendut sialan. Itu atasannya, kan? Aku bilang padamu, jangan mencoba melindungi Hei Maya itu. Apa maksudmu? Aku ini orang yang adil. Oh, ini, semua itu tanggung jawab pribadi Dokter Maya, tidak ada hubungan dengan rumah sakit. Jika perlu, aku bisa menjadi saksi untuk kalian, untuk menuntut Dokter Maya. Apa kau serius? Tentu saja. Dokter Maya ada di dalam. Mentor, kau sudah melakukan 3 operasi berturut-turut, lebih baik pulang dan istirahat. Dokter Maya, Bapak Wakil Direktur mencari Anda. Baik, Dokter Maya, dasar dokter gadungan.
Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Kaki ayahku lumpuh. Dia tidak bisa melakukan apapun lagi. Kau harus membayar sekaligus 10 miliar rupiah. Dan, setiap bulan 40 juta rupiah untuk kehilangan pendapatan. Transfer ke rekeningku, pembayaran ini sampai ayahku meninggal. Benar-benar orang baik dapat balasan buruk. Bahkan jika harus membayar kompensasi, itu hanya akan dirundingkan dengan pihak yang bersangkutan, yaitu ayahmu. Dengan kalian berdua tidak ada urusan. Pak Tarjo. Dr. Maya. Saat itu, meskipun aku luka parah, terbaring di meja operasi, tapi kesadaranku masih sangat sadar. Setiap kata yang kau ucapkan, aku dengar dengan jelas. Baik. Kalau begitu, sampaikan pendapatmu di depan umum. Ayah, Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Jika tidak ada kompensasi ini, jangan harap kami akan memberikan uang pensiun untuk orang lumpuh sepertimu. Mengenai kompensasi, keputusanku adalah Dr. Maya harus membayarku 10 miliar rupiah. Dan setiap bulan membayar 40 juta rupiah untuk kehilangan pendapatan. apa kalian tidak punya hati nurani? Mentorku mengeluarkan uang dan tenaga, menyelamatkan ayah kalian. Sekarang kalian balik menuduh, kalian benar-benar tidak tahu terima kasih, Bapak Tarjo. Jangan banyak bicara. Ayahku sudah menyatakan pendapatnya. Kami akan mencari pengacara, menulis gugatan. Kalian, pulang saja lebih awal dan siapkan uangnya. Mentor, kau berbuat baik malah digigit anjing. Dunia ini tidak adil. Sudahlah, Bapak Wakil Direktur masih ada urusan dengan kita. Ayo. Bapak Wakil Direktur Darmawan. Aku bilang jangan sembarangan menolong orang. Sembarangan menolong. Orang lain datang membuat masalah ke rumah sakit. Kau tahu seberapa besar dampak yang ditimbulkan pada rumah sakit? Aku sudah sendirian menanggung tanggung jawab. Aku tidak mau bicara banyak denganmu. Tulis surat pengunduran diri ini. Tulis surat pengunduran diri ini. Ayo pergi. Kalau hari ini aku pergi, siapa yang bakal operasi? Maya, kau pikir dirimu itu apa? Kalau kamu nggak operasi, seluruh rumah sakit nggak ada orang. Aku bilang padamu, posisimu nanti aku yang ganti. Ya. Mulai sekarang, Siska akan menjadi dokter kepala kita. Darmawan, apa kau tidak punya malu? Siapa yang bikin rumah sakit swasta, yang hampir bangkrut ini, jadi rumah sakit internal terkemuka nomor 1 di dunia? Mentorku, Maya. Omong kosong. Rumah sakit bisa seperti sekarang ini semua berkat aku, Darmawan, yang bekerja keras dengan sepenuh hati. Aku, dengan dia, Maya, seorang dokter bedah kecil, apa hubungannya, rumah sakit tanpanya? Apakah bisa bangkrut? Kau. Bapak Wakil Direktur Darmawan. Setelah saya keluar nanti, saya akan memberitahukan ke berbagai media tentang Siska yang melakukan kesalahan operasi, meninggalkan kain kasa di dalam pasien pada insiden itu. Nanti kalau ini tersebar, aku khawatir. Dia nggak bakal bisa jadi dokter seumur hidupnya. Apa sih yang kamu omongin? Tunggu. Bapak Wakil Direktur Darmawan masih ada urusan? Maya, kamu tidak perlu mengundurkan diri. Tapi, sebagai dokter bedah utama, kamu tidak bisa mengendalikan situasi. Kita akan mencopot jabatan kepalamu dan turunkan menjadi dokter residen biasa. Dan mulai sekarang, posisi kepala dipegang sama Siska. Siska, kemampuannya kurang, berambisi tinggi tapi skill rendah. Jadiin dia dokter utama itu bener-bener nggak bertanggung jawab sama pasien. Maya, kau harus tahu, ini bukan tawar-menawar denganmu, tetapi pemberitahuan. Bapak Darmawan. Dimas, dengarkan aku, Dokter Maya susahku pecat. Kalau kamu berani bicara lagi, sekarang kamu angkat kaki dari sini. Dimas, ayo kita pergi. Mentor, kali ini kamu diturunkan jabatan. Jelas itu Bapak Darmawan mengangkat anak angkatnya biar naik jabatan, sengaja menekanmu. Aku tidak peduli. Mentor, kalau gitu,
Mending kita pergi aja. Tidak bisa, obat khusus leukemia yang aku teliti di laboratorium sudah 3 tahun. Kalau pergi sekarang, Bapak Darmawan pasti akan mempersulit kita dalam hal ini. Kalau dia main curang lagi, semua usaha kita akan sia-sia. Dan lagi, 3 hari lagi ada operasi bypass jantung, tingkat kesulitannya tinggi banget. Nyawa orang lebih penting dari apapun, hanya aku yang bisa melakukannya. Ini. Buang semuanya, lihatnya aja bikin pusing. Gawat, data eksperimenku semuanya ada di laptop itu, gawat kalau dirusaknya. Siska, apa yang kamu lakukan? Wah, bukankah ini mantan dokter kepala, Dokter Maya? Jangan mengalihkan topik, aku tanya kenapa kamu sentuh barang di mejaku. Dokter Maya, dengan nada apa sekarang kamu bicara denganku? Sepengetahuanku, baru saja kamu sudah diturunkan 2 tingkat menjadi dokter biasa. Sedangkan aku lulusan universitas ternama yang berprestasi, sekarang sudah menjadi dokter kepala yang baru. Lagi pula, ini adalah kantorku, sampah peninggalan pendahulu ini tentu saja harus kubuang. Aku malas ngomong sama kamu. Ini laptop khusus untuk dokter kepala, kenapa? Kamu mau merampas barang pribadi? Kantor ini bisa aku relakan, kamu membuang barangku sembarangan juga tidak akan kupermasalahkan, tapi laptop ini harus kubawa. Mau dibawa juga boleh, tapi ada syaratnya. Syarat apa? Operasi tempat tidur nomor 6 ini harus saya lakukan. Mengerti? Mustahil. Siska, aku tahu kamu ingin mengamankan posisi sebagai kepala, tapi aku bilang sama kamu loh, pasien ini punya penyakit jantung bawaan, termasuk yang paling sulit operasi tingkat 4. Rencana. Aku sudah menyusunnya sebulan penuh. Oh, ya? Nah, sekarang rencana itu udah jadi milikku kamu. Ribut-ribut apa sih? Ini rumah sakit, bukan pasar. Maya, aduh kan udah bilang tadi, kita harus jaga kekompakan tim, beri kesempatan pada anggota baru. Tapi tugas sebagai dokter bedah utama Siska tidak bisa melakukannya. Mana ada kalau-kalau? Siska itu meski baru magang sebentar tapi dia juga lulusan Harvard Medical School dari sekolah kedokteran nomor 1 di dunia, lulusan terbaik cuman. Operasi bypass jantung, aku bisa lakukan dengan gampang banget. Bapak Wakil Direktur Darmawan, aku sudah bertanya pada pembimbing pascasarjanaku di Harvard. Siska sama sekali tidak punya gelar pascasarjana. Dia memalsukannya, nggak punya kualifikasi sebagai operator utama. Itu mungkin aku salah ingat maksudku. Harvard Los Angeles International University, aku juga punya sertifikat MBA. Itu, universitas abal-abal di dalam negeri maupun luar negeri, tidak ada Kementerian Pendidikan yang akan mengakuinya. Yang disebut sertifikat MBA asal bayar aja. Siapa aja bisa masuk, apalagi sertifikat MBA dan kemampuan medismu. Apa hubungannya? Nggak ada. Kamu. Tertawa, kamu dipecat. Bapak Wakil Direktur Darmawan, posisi kepala bisa aku lepaskan, tapi operasi ini di seluruh rumah sakit nggak ada yang bisa melakukannya selain aku. Sekarang, aku beri 2 pilihan. Pertama, kamu serahkan operasi utama ini kepada Siska. Kalau aku tidak, Berarti kamu memilih yang kedua, kamu dipecat. oh, Maya, pikirkan baik-baik. Karena malpraktek, dipecat dari rumah sakit swasta Canggu. Kemanapun kamu pergi, tidak ada yang berani mempekerjakanmu. Artinya, seumur hidupmu, kamu tidak akan pernah menyentuh meja operasi lagi. dengar kalian? Aku tidak akan pernah membiarkan pasienku terbaring di tempat tidur menunggu ajal. Selama aku masih di rumah sakit ini, aku tidak akan pernah membiarkan Siska menyentuh pasienku. Baik. Maya, aku beritahu kamu sekarang, kamu dipecat. Kamu yakin? Keluar sekarang. Baiklah. Tapi kuharap kau tidak menyesal. Maya, dengar. Jangan kira rumah sakit ini akan berhenti tanpamu. Aku baru saja mendapatkan investasi 1 miliar dari grup Liu. Begitu dana itu cair, rumah sakit ini akan berkembang pesat dan mencapai kejayaan baru. Kalau begitu kuharap kamu berhasil mendapatkan dana itu. Ayah, 1 miliar donasi itu jangan diberikan ke rumah sakit. Aku tidak bekerja di sini lagi. Putriku sayang, akhirnya kau sadar. Rumah sakit jelek itu, apa bagusnya? Kalau kau mau pulang mengelola perusahaan, apapun yang kau mau, ayah akan bukakan 10, 100 rumah sakit untukmu, ayah. Aku dipecat dari rumah sakit. Dipecat? Pimpinan rumah sakitmu, berani sekali memecat putriku?
Wakil Direktur Darmawan yang memecatku. Benar-benar keterlaluan. Sunansing, tarik donasinya. Semua peralatan yang sudah disumbangkan, bawa semuanya pergi. Bahkan sebatang jarum pun, jangan sampai tertinggal. Baik. Putriku sayang, ada lagi yang ayah bisa lakukan? Sudahlah, ayah, aku masih banyak urusan, akhiri dulu, sampai jumpa. Mentor, ada masalah besar. Ada apa? Siska memajukan operasi besok. Pasien di tempat tidur 6 akan segera dibawa ke ruang operasi. Apa? Tunggu. Maya, apa kau gila? Kau berani menghalangi operasi di depan pasien? Siska, meskipun kau pegang rencanaku, dengan kemampuanmu, kau tidak bisa melakukan operasi ini. Jika pasien mengalami sedikit kesalahan, dia akan syok atau bahkan mati. Kau tahu tidak? Maya, ini tidak perlu dokter gagal yang dipecat, tidak usah khawatir. Apa yang kau pikirkan, masa aku Siska tidak tahu? Kau sudah dipecat. Apa yang masih kau lakukan di sini? Dorong masuk. Tidak. Operasi hari ini harus kau hentikan. Ini bukan menyelamatkan, tapi membunuh. Maya, kau pikir rumah sakit ini rumahmu? Kau bisa seenaknya? Satpam, seret dia keluar. Ayo, cepat dorong pasien ke ruang operasi. Lepaskan aku, Bapak Darmawan. Operasi ini tidak boleh kalian lakukan. Lepaskan aku. Maya, aku harus melakukannya. Apalagi yang kau ributkan? Bapak Darmawan, apapun yang kau lakukan padaku, aku tak peduli. Tapi operasi ini tidak boleh dilakukan. Akan ada korban jiwa. Kenapa kau diam saja? Apa kau tidak tahu bahwa orang yang tidak berkepentingan tidak boleh mendekati ruang operasi? Seret dia keluar. Lepaskan. Bapak Darmawan, kau akan menyesal. Menyesal. Aku hanya menyesal tidak memecatmu lebih awal. Aku bilang padamu, suatu hari nanti, meskipun kau berlutut memohon padaku, aku tidak akan kembali. Dokter Maya, kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Setelah investasi 1 miliar dari grup Liu masuk, orang sepertimu, bisa kucari ribuan dengan mudah. Bapak Wakil Direktur, Kenapa panik? donasi 1 miliar dari pihak grup Liu semuanya akan ditarik kembali, dan peralatan gratis yang disumbangkan sebelumnya peralatan gratis semuanya akan dipindahkan. Ini pasti akan membuat rumah sakitku kosong. Papa angkat. Pasien mengalami pendarahan hebat. Hentikan pendarahan. Tidak bisa dihentikan. Tidak. Pasien ini jangan sampai mati di tanganku. Cepat katakan. Saat ini yang mampu menghidupkan kembali pasien hanya Dokter Maya. Ya. Papa angkat. Cepat panggil Dokter Maya. Cepat kembali. Kalau tidak, masalah ini kita berdua hancur total. Cepatlah. Tapi aku baru saja mengusirnya. Jika aku menyuruhnya kembali, aku harus bersujud minta maaf padanya. Jangan ragu lagi. Jika nanti terjadi sesuatu, kita berdua hancur. Cepatlah. Bapak Wakil Direktur. Tidak baik. Pasien tahu bahwa dokter bedah diganti dengan dokter magang, langsung marah besar, ratusan orang. Semuanya memblokir pintu rumah sakit. Mereka bilang, jika pasien terjadi sesuatu, akan langsung menghancurkan rumah sakit. Cepat panggil Dokter Maya kembali. Cepat, pergi. Hentikan dia, hentikan dia, cepat. Bapak Wakil Direktur, Dokter Maya sepertinya langsung pergi dengan mobil. Dokter Maya, asalkan kau kembali, aku akan setuju apa saja. Tiga hal laksanakan sekarang juga. Nek, jangan bilang 3.30 pun akan saya penuhi. Kembalikan jabatan saya sebagai dokter utama sekarang juga. Cepat. Segera beritahu bagian HR untuk membuat kontrak rekrutmen kembali bawa stempel saya. Cepat. Baik, Saya pergi. batalkan pengangkatan Siska sebagai dokter tetap. Dalam 3 tahun, dia hanya bisa menjadi dokter magang. Papa angkat, kamu sudah berjanji padaku, jangan setuju dengannya. Aku setuju. Adapun yang ketiga, kau, Darmawan berlutut, sujud 3 kali di depanku. Aku ingin semua orang di sini bisa mendengar bunyinya. Bagaimanapun, aku adalah wakil direktur rumah sakit, kau menyuruhku di depan banyak orang, bersujud padamu. Di mana harga diriku? Tidak mau, Rico, kita pergi. Baik, mentor, jangan.
Baik. Aku akan bersujud. Tidak cukup hanya bunyi. Harus sampai berdarah. Dokter Maya, jangan terlalu keterlaluan. Aku keterlaluan? Dulu kalian merampas kreditku, merebut posisiku, menghancurkan reputasiku, dan mengusirku saat itu. Apa kalian pikir itu tidak keterlaluan? Apa yang kulakukan sekarang? Hanyalah membalas satu persatu. Dan lagi, Bapak Wakil Direktur Darmawan, aku beritahu kau, jika operasi hari ini gagal, menurutmu, apa kau tidak akan hancur lebur? Aku akan bersujud sampai berdarah. Rico, siapkan operasi. Baik, mentor. Papa angkat, bagaimana nasib kita ke depannya? Jangan khawatir. Lewati malam ini, aku punya banyak cara untuk menghadapinya. Ini yang disebut menanggung hinaan dan beban. Bertahan dan bersabar. Kamu dokter bedah utama? Ya. Yang di dalam adalah putriku. Jika kamu tidak yakin 100% dan terjadi kesalahan sedikit pun, nyawamu taruhannya. Karena aku sudah setuju untuk operasi, tenanglah saja. Kalau begitu, silahkan dokter Maya melakukan operasi dan menyelamatkan jiwa. Ayo. Kukira hanya anak nakal biasa. Ternyata ayahnya adalah bos dermaga nomor 1 di kota Jiangcheng, kepala buruh. Papa angkat. Ku dengar Chen Haonan ini terkenal sebagai orang kejam. Jika operasi ini bermasalah, apakah dia akan menyalahkan? Sekarang, Dokter Maya yang menjadi dokter bedah utama. Jika ada masalah, cari dia. Bagaimana keadaan putriku? Jangan khawatir, operasi transplantasi jantung berjalan lancar, tapi masih perlu di ICU selama 2 hari. Jika tidak ada masalah, akan dipindahkan ke bangsal perawatan rehabilitasi. Kira-kira 2 minggu lagi sudah bisa pulang. Dokter Maya, saya Chen Haonan, orang kasar. Ini ada 100.000. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf. Saya jadi dokter untuk menolong orang, bukan demi uang. Permisi. Masa sih? Keberuntungan banget. Gak kenapa-napa. Tenang, Siska kemarilah, aku punya cara. Malam ini saya akan mengadakan rapat karyawan, semua orang akan dialihkan, kamu manfaatkan kesempatan untuk mengganti imunosupresan anak Chen Haonan menjadi imunostimulan, anak itu memang sudah lemah. Dengan begitu pasti akan terjadi reaksi penolakan yang parah. Chen Haonan pasti tidak akan melepaskan Dr. Maya. Siska, kamu sedang apa? Setelah perjuangan saya, yang direncanakan oleh grup Liu Shi untuk ditarik investasi dan peralatan juga akan tiba tepat waktu. Hebat, Pak Darmawan. Saya mulai sadar sifat aslimu sebagai hama. Rumah sakit dengan keberadaanmu barulah bencana yang sesungguhnya. Baik, rapat hari ini selesai sampai di sini. Ayo. Dr. Liu, tunggu sebentar. Saya ingin bicara sendiri denganmu. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan. Menyuntikan ini akan menyebabkan reaksi penolakan yang parah. Apa yang sebenarnya kamu mau? Bukan urusanmu. Berikan padaku. Aku mengerti, kamu ingin menyebabkan pasien reaksi penolakan yang parah, menjebak mentorku karena malpraktik. Aku akan lapor polisi. Dimas, aku sudah lama suka sama kamu. Aku bilang padamu, papa angkatku adalah bapak direktur. Kalau kamu ikut aku, kamu tidak akan rugi dibanding Dokter Maya. Kenapa kamu tidak percaya? Apa? Kamu menyuruhku menjadi asisten Siska? Hanya asisten secara nama, tapi kamu tetap yang operasi. Aku tahu, kamu tidak peduli dengan gelar semu ini. Mending kamu lakukan kebaikan hati. Bapak Darmawan, jangan main curang padaku.
Jangan lupa, kamu sudah janji padaku 3 tahun tidak boleh naikkan jabatannya. Naik jabatan ya naik jabatan, prestasi ya prestasi. Tidak bertentangan. Harus aku yang menjadi batu loncatan untuk anak angkatmu, jangan mimpi. Tidak baik, Dokter Maya. Pasien kenapa-kenapa. Jangan gugup, bicara pelan-pelan. Pasien transplantasi jantung. Tanda vital pasca operasi selalu stabil. Tapi entah kenapa, jantung tiba-tiba berhenti. Tidak bisa mempertahankan tekanan darah normal. Segera gunakan obat penguat jantung dan imunosupresan. Selain itu, beritahu semua departemen, siap-siap untuk operasi lagi kapan saja. Mentor, Rico, ada apa denganmu? Bukankah kau disuruh merawat pasien? saya tadi ke toilet. Saya juga tidak tahu situasinya. Ada apa denganmu? Bahkan bicara tidak jelas. Masuk dulu, lihat. Kenapa reaksi penolakannya sebesar ini? Rico, siapkan operasi lagi, mentor. Sekarang dokter jaga tidak cukup orang. Apa maksudnya tidak cukup orang? Baru saja selesai operasi besar, semua orang kelelahan, apa salahnya istirahat sehari? Siska, lagi-lagi ulahmu. Dokter Liu, jangan sembarangan bicara. Sekarang semua departemen sibuk. Istirahat sehari wajar saja, kan? Rico, segera pindah rumah sakit. Kenapa diam saja? Cepat. Mentor, saya tidak bisa pindah rumah sakit. Gejala kecil aja kalian nggak bisa tangani. Kalau ini sampai ketahuan, rekan-rekan seprofesi di luar pasti menertawakan kita. Muka tuaku ini mau ditaruh di mana? Ini soal hidup mati. Tidak ada yang lebih penting dari ini. Lagi pula, kamu hari ini sudah bersujud minta maaf padaku. Dari dulu sudah tidak punya muka, muka sudah hilang. Kalian keluar, tutup pintunya, jangan ada yang masuk. Jika pasien kenapa-kenapa, apa kalian sanggup bertanggung jawab? Yang menjadi operator adalah kamu. Kalau terjadi sesuatu, kamu yang bertanggung jawab, apa hubungannya denganku? Jadi, jika anak ini mengalami kecelakaan apapun, kamu harus menanggung semua tanggung jawab. Kalian? Tidak baik. Tanpa persetujuan Bapak Wakil Direktur Darmawan, tidak boleh ada yang pindah rumah sakit. Kalian juga punya orang tua dan anak. Apakah tega melihat anak celaka? Sudah terlambat. Maya, apa yang mau kamu lakukan? Menyelamatkan orang. Maya, apa maksudmu mengeluarkan jarum? Kami menggunakan metode medis modern. Menyelamatkan orang tidak membedakan Tiongkok atau Barat. Baik. Ini benar-benar kehendakmu sendiri, menggunakan pada pasien metode medis yang belum teruji. Tangan tidak bersih. Menurut peraturan, potong 1 jari. Mas Chen, telepon dari rumah sakit. Tuan Chen, tidak baik. Yang mengoperasi putrimu, Dokter Maya sudah gila. Dia akan menusuk putrimu dengan jarum sembarangan. Apa? Angkat senjata. Ikut saya ke rumah sakit. Cheng Haonan pasti segera tiba. Bagus. Tinggal 1 suntikan terakhir. Dia akan keluar dari bahaya. Berhenti. Xiao Bao. Maya, kamu akan mati. Hei, perempuan sialan. Lepaskan anakku. Atau aku akan menebas dengan pedang ini. Diam. Aku sedang menyelamatkan anakmu. Tuan Chen, dialah yang ingin mencelakai putrimu. Tuan Chen, aku sudah menasihatinya. Tidak boleh digunakan pada pasien, metode medis yang belum terverifikasi, tapi dia tetap tidak mau mendengarkan. Dia memaksa menyuntik putrimu, ini sungguh ingin mencelakai orang. Dan jika kau berani menyuntik, aku jamin kepalamu akan putus. Ayah. Anak sudah tidak dalam bahaya. Cukup diobservasi 24 jam lagi. Xiao Bao sayang. Xiao Bao, jangan takut. Ayah ada di sini. Terima kasih. Bagaimana bisa Dokter Maya lolos lagi? Jangan khawatir. belum selesai. Mentor,
cepat tinggalkan rumah sakit. Jangan kembali dulu untuk sementara. Apa yang terjadi lagi? Kamu Dokter Maya ya? Iya, Dokter Gadungan. Lihat bagaimana aku menghajarmu. kamu. Keterlaluan kamu. Sayang, Xiao Bao sudah sadar. Dia sudah aman. Apa tidak apa-apa. Xiao Bao mengalami pendarahan hebat saat operasi. Dan semalam dia kambuh, dia menderita begitu banyak. Kalau bukan Dokter Darmawan yang memberitahu, aku tidak tahu apa-apa. Bapak Darmawan, pasti kamu yang main di belakang lagi, kan? Keluarga pasien. Yang ini, pasti itu kesalahan Dokter Maya. Siapa kau? Babi gendut. Saya. Saya adalah direktur rumah sakit ini. Tenang saja. Saya pasti akan memberi penjelasan. Baik. Kalau dalam 1 jam kamu tidak memberi penjelasan, aku akan membuat masalah. Direktur Babi. Aku tidak bernama Babi. Namaku Darmawan. Huruf Lei terdiri dari hujan dan sawah, masih tertawa di sana. Ikut aku masuk. Dokter Maya, operasi yang biasa saja, lihat betapa banyak masalah yang kamu timbulkan. Siapa yang menimbulkan masalah? Kamu sendiri sangat tahu. Bapak Wakil Direktur Darmawan? Dokter Maya, kamu benar-benar pandai mengelak tanggung jawab. Siapa dokter kepala? Catatan operasi ini dan catatan kunjungan pasca operasi tercatat dengan jelas. Masih mau mengelak? Jangan bicara omong kosong, kalian sebenarnya mau apa? Masih dengan syarat yang sama, kamu jadi asisten. Siska yang jadi operator. Operasinya kamu yang lakukan, nilainya, untuk Siska. Kalau kamu bisa melakukannya, aku akan bantu selesaikan keluarga pasien yang ribut di luar. Tidak mungkin. Jangan salahkan saya tidak berperasaan. Terhadap kamu, dokter nakal ini, saya akan menjatuhkan sanksi. Kecelakaan medis disebabkan oleh Siska. Saya punya saksi. Saksi, maksudmu Dimas. Masuk. Riko, Maaf, mentor, aku tidak mau jadi budak pasien dan disembelih untuk dimakan. Aku akan bersaksi. Kecelakaan operasi transplantasi jantung Chen Xiaobao disebabkan olehmu. kamu salah pilih tim. Salah pilih tim, Dr. Maya, lihat di belakangku, peralatan medis senilai ratusan miliar, lalu tunggu investasi 1 miliar dari grup Liu, setelah dana itu masuk, posisi direktur berikutnya pasti jadi milikku. Pak Darmawan. Ini dokumen donasi. Setelah Anda tanda tangan, peralatan dan dana segera jadi milik rumah sakit. Aduh, terima kasih, Asisten Su. Terima kasih, Presiden Liu. Su Nanqing. Dokter Maya, kau gila. Berani sekali kau panggil nama asisten Su. Cepat berlutut dan minta maaf. Segera tarik kembali semua donasi untuk rumah sakit swasta Changmu, dan semua peralatan medis. Bagaimana menurut Anda, Nona Besar? Nona Besar? Benar. Saya adalah dari grup Liu. Putri Tunggal Liu Xiaofeng. Dr. Liu. Bukan, Nona Liu. Semua ini karena Siska yang mendorong saya melakukannya. Papa angkat. Kenapa semua disalahkan padaku? Bukan aku, dia. Ini namanya mengorbankan pion untuk melindungi raja. Kamu dulu yang menerima untuk papa angkat. Siska, kamu pengecut. Aku biarkan kamu menyampaikan fitnah. Aku biarkan kamu berlaku sombong karena ada yang mendukung. Aku biarkan kamu memfitnah Dr. Liu. Cukup. Nona Liu, kalau begitu, bagaimana dengan urusan kita sebelumnya? Sudah berlalu. Bagaimana dengan saya? Aku hanya tidak suka kamu memukul wanita. Lanjutkan pindahkan. Jangan tinggalkan 1 jarum pun untuk mereka. Baik, Nona. Jangan. Sisakan sedikit. Asisten Su. Mentor. Dimas, dulu saat kamu bergabung denganku, sudah aku katakan padamu. Yang terpenting sebagai dokter adalah hati yang penuh welas asih. Tapi pada akhirnya kamu tetap memilih membuang hati nuranimu. Maaf, mentor. Aku telah mengecewakanmu. Satu kejadian cukup untuk tahu karakter seseorang. Aku juga tidak rugi, dan lagi. Mulai sekarang aku bukan lagi mentormu.
Senang kau kembali. Kedepannya, tenang saja warisi perusahaan, jadi presiden direktur wanita. Ayah kau tahu kan? Dulu ibu meninggal karena leukemia. Aku bersumpah akan meneliti obat khusus. Awalnya aku tertarik. Rumah sakit Changmu ahli dalam hal ini. Makanya aku memilih bekerja secara anonim. Tapi tak kusangka, di luar indah. Di dalamnya buruk. Lalu apa rencanamu? Aku ingin mendirikan rumah sakit dan laboratorium sendiri. Ayah mendukungmu. Sungguh, Aku beri kamu 10 miliar. 7 hari lagi akan diadakan jamuan investasi. Kamu sendiri yang memilih mitra. terima kasih ayah. Kalau begitu, hari ini pindahlah kembali ke rumah. Tidak, aku harus kembali ke kontrakan dulu. Ada hal penting yang harus kulakukan. Operasi yang seharusnya dilakukan kemarin, kenapa belum juga dilakukan? Bukan tidak mau, tapi sekarang tidak ada alatnya. Rumah sakit macam apa ini? Wakil Direktur Darmawan itu. Dia menerima amplopku 30.000. Dia juga menerima punyaku. Kalau hari ini kudapati dia, aku akan pukuli dia habis-habisan. Ayo. Cepat. Keluar, Bapak Darmawan. Mana orangnya? Cuma satu. Seorang ibu-ibu. Bu, kemana perginya si gendut sialan itu? Maksud kalian Bapak Wakil Direktur Darmawan? Beliau sedang inspeksi di bangsal rawat inap. Bangsal rawat inap ya? Ayo, cari dia. Baik. Wanita itu, Maya. Uang investasi itu semua diambilnya dariku. Peralatan medis juga diambilnya. Bikin aku marah sekali. Papa angkat, mulai sekarang kita, bagaimana dong? Sungguh menyebalkan. Selama Dr. Maya itu ingin tetap berkecimpung di dunia medis. Dia tidak akan bisa lepas dari RS Changmu kita resume kerja 3 tahun ini. Dan aku sebagai atasan langsungnya bisa langsung menentukan nasibnya. Ayo. Aku juga tahu kelemahan lainnya. Pergi ke asramanya. Nona Anda punya banyak rumah juga, kenapa menyewa di sini? Ya karena di sini tenang, tidak ada yang kenal aku. Kenapa pintunya terbuka? Kok tuan tanah masuk seenaknya ke asramaku dan mencuri barangku? Ada orang, saya bayar 2 kali lipat sewa kamar. Dan saya periksa dengan senter untuk taksir kerusakan. Biaya kerusakan furnitur ini 30.000, komputer ini anggap saja sebagai ganti rugi. Tidak bisa, di dalamnya semua data eksperimen saya. Tindakanmu melanggar hukum. Kami bisa menuntutmu. Wah wah wah, kau ini pria tampan? Jangan kira dengan beberapa kata saja kau bisa menakutiku. Pukul orang, pukul orang. Sekarang, aku akan live streaming, biar semua orang lihat kalian. Untuk orang macam ini, cara biasa pasti tidak berguna. Harus diobati sesuai penyakit. Tuan rumah, kau ingat waktu itu kau berpesta pora, kena penyakit itu. Bagaimana kalau aku bilang ke istrimu? Ini untukmu, komputer juga tidak kuambil, ganti rugi itu juga tidak kuambil. Pergi. Baik baik baik. Aduh, data eksperimenku hilang semua. Dr. Maya, data kamu ada padaku. Tidak ada cadangan. Kembalikan padaku. Kembalikan padamu. Bisa, kamu suruh Maya mengembalikan semua peralatan rumah sakit, dan juga, donasi lagi 2 triliun rupiah, aksesikan ke rekening pribadi saya. Kamu benar-benar orang baik sekali. Tentu saja. Asal kamu bisa melakukannya, aku tidak hanya mengembalikan data ini padamu, tapi juga membiarkanmu kembali ke rumah sakit menjadi dokter kepala lagi. Untuk menghadapi orang seperti ini, boleh pakai caramu. Baik, Nona, orang-orang, sini. Tangkap si gendut ini. Jangan bergerak. Maju selangkah lagi, aku makan ini. Lakukan. Baik, kau sendiri yang minta. Dia makan flash disk. Ayo, ikat dia. Mau apa kau, Maya? Aku mau apa? Tentu saja melakukan hal yang paling aku kuasai, operasi. Membelah perutmu. Maya, apa kau tidak takut kami akan menuntutmu? Apa yang kau lakukan? Jangan lupa, di belakangku ada grup Liu. Jika terjadi sesuatu, ada yang akan membereskannya. Mudah saja. Nona Maya, aku setiap hari makan dan minum berlebihan. Jika kau membelah perutku, itu akan mengotori matamu. Kau memang suka memikirkan orang lain.
Nansing ambil kain dan tutup mataku. Kalau tidak lihat, hati tenang. Kau sudah menutup mata, bagaimana jika kau salah potong? Kalau salah potong ya salah potong saja. Kenapa tegang? Paling-paling mati. Ayo, Nansing buka bajunya. jangan. Kalian ini melanggar hukum. Tenang saja, Nona. Perusahaan Liu memiliki departemen hukum terkuat di dunia. Apapun yang Anda lakukan, tidak akan jadi masalah. Baik. Salah masuk. Coba lagi. Aku tidak makan, di celanaku, di celana. Si bodoh itu kencing. Mbak, data aman, Baik, usir mereka berdua keluar. Papa angkat USB ini diambil lagi oleh mereka. Gimana kita ke depannya? usir si manis itu keluar dari rumah sakit, itu juga bisa dianggap kemenangan. Ayo, Betul, sudah kembali ke negara. Sekarang ikut modal di RS, kita nggak bakal rugi. Begitu donasi dari Liu tiba, Changmu Group bisa listing di Wall Street. Bapak Direktur Liu tolong tanda tangani surat pengunduran diri ini. Kalian mau mengundurkan diri, kalian tahu tidak? Berapa banyak orang yang mati-matian ingin masuk rumah sakit kita. Itu dulu sejak Bapak Darmawan memimpin rumah sakit, perusahaan Liu tidak hanya membatalkan donasi, juga peralatan medis canggih yang sebelumnya dipinjamkan. Peralatan medis canggih semua diambil kembali. Dia juga mengusir Dr. Maya. Sekarang reputasi rumah sakit kalah dari klinik desa. Bapak Darmawan, Papa angkat memang hebat. Akhirnya Dr. Maya yang manis itu berhasil diusir. Lalu kamu mau berterima kasih bagaimana? Dasar nakal. Bapak Direktur, Anda datang tanpa memberitahu sebelumnya. Saya bisa menjemput Anda di bandara. Bapak Direktur Papa angkat. Kalian ngobrol dulu ya. Teh Longjing terbaik. silakan coba. Kamu tidak belajar apa-apa. Main perempuan di rumah sakit. Aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Kamu pecat Dr. Maya, menyinggung grup Liu. Rencana yang aku susun, kau hancurkan semuanya. Bukannya hanya seorang dokter biasa? Meskipun tanpa keluarga Liu. Apakah tidak ada sponsor lain? Kamu tahu apa? Sekarang, seluruh kalangan bisnis di kota Jiang, perusahaan mana yang tidak bergantung pada grup Liu untuk bertahan hidup? Dasar pemboros. Pak Tua, bisa tidak jangan main tangan? Bicara saja bicara. Yang aku pukul adalah kamu, yang tidak pakai otak. Dasar Pak Tua. Kalau kamu berani pukul aku lagi, aku akan bocorkan semua rahasiamu. Apa katamu? 30 tahun lalu, kamu mengincar kecantikan ibuku, lalu kamu bohong bilang mau periksa seluruh tubuh. Setelah dibius, kamu menghamili dia, itulah aku. Kalau kamu pukul lagi, aku akan membeberkanmu. Ternyata Bapak Darmawan adalah anak haram Direktur Liu. Pantasan dia bodoh dan tidak becus, tapi bisa jadi wakil direktur. Tapi lihatlah wajahnya, mana mungkin ibunya cantik. Dr. Maya itu jenius. Hubungannya dengan grup Liu juga cukup baik. Sekarang banyak rumah sakit yang ingin merekrutnya. Kamu pergi ke Dr. Maya, minta maaf padanya, dan ajak dia kembali. Tidak mau. Kalau tidak, rumah sakit kita tidak bisa jalan. Nanti siapa yang kasih kamu uang? Besok aku pergi. Pergi sekarang juga. Permisi, apakah Bapak Liu ada? Siapa? Kok kalian? Kalian memang lengket banget. Susah banget dilepasin. Awalnya aku kira kamu adalah anak kandung Bapak Liu. Sekarang lihatnya sama sepertiku. Ternyata anak angkat juga. Dan bahkan sudah tidak disayang, jadi tukang bersih-bersih. Jangan banyak omong. Jangan lupa kenapa kita kesini hari ini. Apakah Bapak Liu ada? Cari ayahku. Sepertinya benar-benar kira aku cuma anak angkat. Kami hari ini mencarinya untuk bicara sesuatu.
Kalau begitu, boleh tanya kalian berdua, ada urusan apa dengan Bapak Liu? Bukan urusanmu. Kalian? Masih bengong aja? Gak tahu sopan santun? Berhenti, Mau apa? ambilkan aku segelas air. Baik. Ini airmu. Siska, kamu sengaja, kan? Kamu sendiri yang tidak pegang dengan benar. Kamu gila ya? Salahku, kamu? Papa angkat, lihat, dia galak sama aku. Kamu, minta maaf sama Siska. Kalau tidak, nanti aku ketemu Bapak Liu. Bilang apa saja. Pekerjaan kebersihanmu ini, belum tentu bisa bertahan. Betul, jangan sampai nanti pekerjaan kebersihan juga hilang. Benar-benar makan angin? Kenapa di luar ramai sekali? Baik, saya tahu. Itu, sebelumnya nona pimpinan dari rumah sakit datang. Kamu keluar lihat. Baik. Begini, Maya, kamu pergi minta sama Bapak Liu, suruh dia mengembalikan peralatan rumah sakit semuanya kembali padaku. Aku akan kasih kamu kesempatan lagi. Biarkan kamu kembali ke rumah sakit, lanjut menjadi dokter kepala. Bagaimana? Ini kesepakatan yang sangat menguntungkan. Orang tua ini, ternyata niatnya tidak baik. Lihat ayahku tarik investasi jadi panik, makanya. Kenapa melamun? Dr. Lei, kamu sombong sekali. Keluarga Liu tidak menerima kalian, ayo pergi. Mang. Kami tidak bermaksud seperti itu. Biarkan kami bertemu dengan Direktur Liu. Direktur Liu tidak menerima kalian. Cepat pergi, jangan mempermalukan diri di sini. Pergi. Pergi. Nanqing. Pesta investasi 7 hari lagi. Kirim juga undangan untuk mereka. Aku ingin kalian melihat dengan mata kepala sendiri, mengakuisisi rumah sakit, lalu memohon padaku, agar aku mempertahankan kalian. Jangan minum Wang Zai, nanti sibuk. Takut apa? Pasien rumah sakit aja sedikit. Tidak akan sibuk. Iya, nih lihat. Dokter dan perawat rumah sakit ini lebih banyak dari pasien. Cepat atau lambat akan bangkrut. Kalau Dokter Maya masih di sini, bagus. Wah, Begitu kangen Dokter Maya? Ya sudah, kamu ikut dia jadi cleaning service. Dokter Maya jadi cleaning service. Kok, kamu kira aku bohong? Dia jadi cleaning service sambil jadi selingkuhan orang. Untuk naik jabatan. Serius? Aku tunjukkan. Astaga, mereka berpelukan. Tidak kelihatan ya? Dokter Maya ternyata main serong. Ini buktinya. Itulah dia di belakang. Siska, ikut ke kantorku sebentar. Kalian bicaralah. Apa yang bisa kalian lakukan? Aku suruh kau bawa Dr. Maya dan peralatannya kembali. Sudah lama sekali. Mana peralatannya? Mana orangnya? Lihat ini. Bulan ini keuangan bulan ini defisit parah. Bagaimana? Bapak Direktur ini bukan salah kami, itu semua karena Dr. Maya, dia berusaha keras menghalangi kami bertemu, Tuan Liu. Benar. Dia seenaknya jadi pembersih di rumah Liu dan malah menggoda Sunan Xing dari keluarga Liu. Bapak Direktur, Anda tidak tahu, dia sombong banget suka meremehkan orang, Anda tidak bisa menyalahkan kami semua. Apa? Pembersih? Menggoda Sunan Xing? Bapak Direktur, aku tidak memfitnahnya. Aku punya bukti. Lihat, ini buktinya. Dia memang seperti itu. Mungkin aku salah. Pasti Anda salah. Bapak Direktur Dr. Maya itu hanya orang yang tampaknya baik tapi tidak bisa diandalkan. Sebelumnya, Bapak Direktur Anda bilang dia punya hubungan dengan keluarga Liu, menurutku mungkin hubungan gelap. Kalau begitu, kalian bicara bagaimana perkembangan rumah sakit ke depan? Data sekarang tidak bagus. Bagaimana kalau kita seperti dulu saja? Bapak Direktur, ada masalah. Seorang pasien datang ke UGD, kondisinya sangat kritis. Maaf, belum berhasil nyuntiknya. Jangan gerak, ngapain sih? Ini lagi nyuntik. Coba periksa darah ya. Lalu saya lihat apakah ada peradangan.
Lalu periksa endoskopi lambung. Aduh, ini. Lalu CT scan saja sudah cukup. Kamu periksa EKG lagi, lalu rawat inap observasi seminggu. Ini cuma demam. Masa harus rawat inap? Perlu resep obat sebanyak ini? Saya punya pertimbangan sendiri. Kalau kamu tidak mau, juga tidak apa-apa, tidak ada yang memaksa kamu. Nanti kalau ada masalah dengan tubuhmu, jangan cari saya ya. Baik, saya ikut kata dokter. Kalau nggak punya uang, ngapain ke dokter? Ibu, kapan kamu sampai? Aku nggak enak banget. Aduh, ada orang pingsan. Papa angkat, sepertinya aku salah, ambil obat, sampai dia mati. Gimana dong? Cepat bilang, gimana caranya, jangan panik. Aku yang urus. Baik, Nak, kenapa kamu, dokter? Bagaimana anakku? Pasien dalam kondisi kritis, sekarang harus segera dibawa ke ruang operasi. keluarga tenang dulu, anakmu akan kami sembuhkan, jadi kamu bayar dulu biaya operasinya, ayo cepat. Iya, Menyebalkan sekali. Aduh, ngapain sih? Orang sudah mati, masih diutak-atik. Pergi. Duduk di pinggir sana. Kamu suruh perempuan di pintu itu beli obat sembarangan aja. Baik, Pilih yang mahal, ya. ayo, keluarga, cepat bayar biaya obatnya. Cepat, Kenapa bayar lagi? kamu masih mau nyawa anakmu atau tidak? Baik. Ikuti, ledak. Ayo pergi. Benar-benar menyebalkan. Kalah lagi? Waktunya sudah hampir. Suruh istri beli obat lagi, pilih yang mahal. Baik, Ayo lanjut, bagikan kartu, dan keluarga, bayar ini juga. Ini yang terakhir, cepat. dokter, bagaimana keadaan anakku? Mati. Abu jenazah, anakmu itu, rumah sakit sudah mengkremasikannya untukmu, ingat bayar biaya kremasi. Kenapa tanpa persetujuan keluarga? Rumah sakit kalian bertindak sendiri. Kamu gila ya? Rumah sakit sudah baik hati mengkremasikan untukmu, kamu di sini dapat untung tapi masih pura-pura baik? Gila. Anakku. Sekarang aku sudah sampai di taman belakang rumah sakit Changmu. Kamu yakin di sini ada perdagangan organ? Ibu tidak berguna. Ibu akan menemanimu sekarang. Para kuat. Tante, ada apa denganmu? Kenapa nekat? Aku bisa bantu. Anakku dibunuh oleh mereka. Seketika aku melihat sebuah kotak abu. Aku bahkan tidak melihat wajah terakhir anakku. Lalu dikremasi. Kremasi. Tapi rumah sakit tidak punya alat kremasi. Mana mungkin, bisa saya lihat? Ini bukan abu jenazah. Ini kapur. Organ anakmu pasti mereka jual untuk uang. Orang-orang jahat ini. Aku pasti tidak akan melepaskan mereka. Tolong. Dimas, Mentor. Tolong aku. bangun dulu. Ada apa? Mentor. Kamu tidak ingin tahu kenapa aku jadi begini? Siapa yang melakukannya? Bapak Darmawan. Siska. Kenapa mereka melakukan ini? Mereka menggunakan promosi mengancamku, mengkhianatimu. Lalu, Dimas.
Selamat ya, kamu sekarang menjadi dokter utama di rumah sakit kita. Dimas, ayo. Tanda tangani ini kamu akan jadi dokter utama. Kenapa aku pusing ya? Ini rasanya sukses di usia muda. Ayo, cepat tanda tangan dong kamu jadi dokter utama di rumah sakit kita. Ayo, manut. Tanda tangan di sini. Kamu kasih aku minum apa? Hanya obat bius, kamu tidur sebentar, nanti baikan. Kamu mau apa sebenarnya? Dalam situasi begini aku bilang jujur ya, aku mau ambil ginjalmu. Kenapa? Bukannya kita mau bersama? Siapa yang mau bersama kamu? Kamu hanya alatku untuk melawan Dokter Maya. Sekarang dia pergi, apa kamu masih berguna? Daripada itu, lebih baik kamu jadi uang buat aku. Begitulah. Demi uang, mereka melakukan segala cara. Bahkan menjual organ, tidak melepaskan orang hidup. Mentor, kamu harus membalaskan dendamku. Kamu harus selamatkan mentorku. Aku bisa membantumu, tetapi setelah selesai, kamu harus setuju melakukan satu hal. Bagaimana keadaan pemuda kemarin? Dia sudah lepas dari masa kritis. Kami sedang mencari bukti dia membunuh anakmu. Kenapa mereka ada di sini? Bapak Direktur, ini dari Direktur Liu, undangan yang dikirim langsung olehnya, ini menunjukkan bahwa kita masih punya kesempatan. Kali ini kita harus memanfaatkannya. Bagi rumah sakit kita, ini adalah kesempatan untuk bangkit kembali. Bapak Direktur benar. Namun, Tapi apaan? tapi kami jual beli organ dan sembarangan memberikan pemeriksaan, mungkin Dokter Maya sudah tahu. Apa? Hal kecil seperti ini saja tidak bisa dilakukan. Bagaimana dia bisa tahu? Tadi malam saya melihat langsung dia bersama keluarga pasien. Saya khawatir Dokter Maya nanti akan tahu. Dia seharusnya tidak tahu. Bodoh. Apa maksudnya seharusnya? Kalau hal seperti ini bocor, akan berdampak pada rumah sakit kita pengaruh seperti apa? Kalian tidak memikirkan itu? Apakah Dr. Maya selalu menentang rumah sakit kita? Menentang rumah sakit kita. Kita tidak boleh melepaskannya. Bapak Direktur, Bukankah sebelumnya Anda berniat memanggil Dokter Maya kembali ke rumah sakit? seorang cleaning service dipanggil kembali ke rumah sakit untuk apa? Dulu saya kira dia memiliki hubungan khusus dengan Direktur Liu. Sekarang ternyata hanya bermodal nama besar orang lain. Orang seperti ini harus selamanya pergi dari rumah sakit kita. Tenang, Bapak Direktur, saya sudah memikirkan bagaimana cara menghadapinya. Tidak boleh masuk orang sembarangan. Kami punya undangan. Tamu-tamu ini pasti orang penting, ya? Betul, semuanya tokoh besar di industri medis, serta berbagai rumah sakit swasta, para pemegang sahamnya, tokoh-tokoh besar di dunia investasi. Pada tokoh besar, Dengar-dengar, Pak Liu mengadakan jamuan investasi ini terutama untuk putri kesayangannya, sekalian menyerahkan grup kepadanya. Papa angkat. Papa angkat, kata Papa. Kalau kita bisa mendekati putri Pak Liu, apakah itu ada untungnya buat kita? mendekati putri Pak Liu, kalian bahkan tidak tahu seperti apa rupanya. Mau dekat pula? Jangan pikirkan yang tidak-tidak. Manfaatkan kesempatan hari ini. Cari Pak Liu, bicara dengan Pak Liu. Itulah urusan utama hari ini. Ya, masih bengong. Ayo, segeralah cari Pak Liu. Baik. Papa angkat. Papa lihat, Bapak Direktur Liu itu sombong sekali bicaranya. Seharian hanya tahu menyuruh-nyuruh kita. Beberapa bulan lagi, Pak Tua itu akan pensiun. Saat itu, rumah sakit pasti kita yang mengendalikannya, kan? Sayang, setelah acara beberapa hari ini selesai, grup akan aku serahkan padamu, ayah. Bukankah sudah sepakat? Hari ini kita datang untuk membahas akuisisi rumah sakit. Aku tidak pernah setuju untuk mewarisi grup loh. Tidak bisa membodohi anakku lagi. Begini, aku bantu kamu negosiasi akuisisi. Tidak usah, ayah. Urusan balas dendam ini lebih asik dilakukan sendiri. Pak Liu, orang yang Nona minta sudah dibawa. Ayah, aku bisa sendiri. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Nak sendirian? Aku masih khawatir. Kamu temani Maya.
Baik, Bapak Liu. Itu kamar tidur Liu Xiaofeng, kan? Papa angkat aku haus, kamu cariin aku minum dong. Baik, tunggu ya. Bapak Liu, malam ini kamu milikku. Maya, Siska, kok kamu di sini? kamu aja bisa datang, masa aku nggak bisa? Aku sama kamu kan beda? Hari ini pesta investasi grup Liu, aku sebagai pilar rumah sakit Changmu. Hari ini, aku menerima langsung dari Bapak Liu undangan yang dikirim langsung olehnya. Kamu cuma petugas kebersihan. Berani-beraninya kamu datang ke sini? Pakaian dan aksesoris kamu ini, entah buat menggoda pria mana sampai bisa dapat ya? Terserah kalian mau bilang apa. Aku sekarang mau keluar, beri aku jalan. Aduh, Berhenti, aku cuma ingatkan baik-baik, kenapa kamu tabrak aku? dia tabrak aku. Papa angkat. Dia menabrak saya. Aku menabrakmu? Bukan kamu yang menabrak. Apa dia jatuh sendiri? Tidak kelihatan ya. Wajahnya cantik, tapi hatinya jahat. Kalian belum tahu. Wanita ini, di rumah sakit, ada satu operasi, terjadi kecelakaan medis besar, hasilnya, dia dipecat oleh rumah sakit, kamilah yang tidak membantunya, tidak membelanya. Wanita ini dendam, sampai berani terhadap anakku, melakukan hal ini. Darmawan, kamu benar-benar pandai sekali berbohong. Apa yang saya katakan semuanya benar. Wanita ini, di catatan medis, rumah sakit, semua ditandatangani sendiri olehnya. Apa Kansa? Itu jelas kamu dan Siska yang menjebak saya. Siapa yang menjebakmu? Hitam di atas putih tertulis. Kamu melakukan operasi dan terjadi masalah. Kamu masih mau mengelak tanggung jawab? Maya, aku tahu kamu tidak rela. Kamu merasa aku merebut posisi dokter kepala kamu, tapi faktanya dia sendiri yang salah. Rumah sakit memecatnya. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku, Papa angkat? Kalian berdua pandai sekali berakting. Kenapa nggak jadi aktor aja? Dokter tidak punya hati, matilah kalian semua. Bukan aku. Belum pada tahu, ya? Wanita ini, mulutnya penuh kebohongan, tidak ahli. Masih mengaku-ngaku sebagai putri keluarga Liu menipu kemana-mana, hasilnya, dia anak angkat Direktur Liu sialan yang menggoda kepala rumah tangga. Sungguh tidak tahu wanita ini, bagaimana bisa masuk rumah sakit. Darmawan, aku sarankan mulutmu jaga bicaramu. Membiarkan dirimu sendiri tapi tidak mengizinkan orang lain bicara. Sekarang siapa yang tidak tahu, orang seperti apa dirimu? Seorang yang bergantung pada laki-laki masuk rumah sakit dengan cara itu terlibat dalam malpraktek, hanya sialan yang dipecat dari rumah sakit. Nona Siska, saya sarankan Anda bicara hati-hati. Kekasih gelapnya datang. Maya tidak apa-apa, Tidak apa-apa. Ini agak berisik ya. Pak Darmawan dan Nona Siska. Jika kalian tidak ingin hadir di pesta, silakan keluar. Kamu? Apa hakmu mengusir kami, karena kalian tidak menghormati putri keluarga Liu? Apa dia benar-benar putri keluarga Liu? Putri keluarga Liu. Kamu hanya wanita murahan yang menggoda pria. Katanya putri keluarga Liu bercanda ya. Ayo kutunjukkan padamu, aku punya bukti. Putri keluarga Liu mana yang pakai baju compang-camping, lalu bersamamu di rumah bermesraan? Kalian membuat fitnah tentangku tanpa bukti. Apakah kalian pernah berpikir konsekuensi apa yang harus kalian tanggung? Kalau kamu putri keluarga Liu, aku ini ibunya. Harimau tidak menggeram, kau kira aku Hello Kitty. Kau Mau apa kau? Kau bilang aku bergantung pada pria. Hari ini akan kuberitahu. Aku sendiri bagaimana caranya menghajarmu. Papa angkat, tolong aku. Aku satpam. Cepat, cepat, seret dia keluar. Kalian akan menyesal. Siapa yang berani? Bapak Liu. Ku dengar kau mau mengusir putriku? Putriku? Bapak Liu, apa Bapak bercanda? Nggak perlu kita untuk seorang anak angkat begini heboh. Apalagi, dia juga masih punya hubungan dengan kepala rumah tangga, kan? Bukankah ini merusak nama baik keluarga Liu? Betul, Bapak Liu. Kau jangan sekali-kali tertipu oleh orang ini. Dia pandai berpura-pura, hatinya sangat jahat. Dia itu sama sekali tidak layak menjadi anak angkatmu. Benar, Bapak Liu Dr. Maya itu benar-benar jalang. Dia memanfaatkan nama Bapak untuk mencari untung di luar. Sebagai dokter, sangat tidak bertanggung jawab. Di rumah sakit, dia telah menyebabkan banyak kecelakaan medis. Kalau bukan karena saya dan Direktur Liu yang membantu, dia sudah masuk penjara dari dulu. Betul. Memang sudah seharusnya masuk penjara. Kami sedang bicara dengan Bapak Liu, ada hakmu untuk menyela?
Siapa yang memberi kau keberanian? Berani-beraninya kau? Berani-beraninya kau memperlakukan putri kandungku. Putri kandung? Mana mungkin? Dokter Maya mana mungkin? Dia putri Pak Liu. Hari itu aku jelas melihatnya bekerja sebagai cleaning service. Mana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Dokter Maya sudah terus terang menunjukkan identitasnya. Kalian para bodoh ini yang tidak mau percaya. Pak Direktur, enyahlah. Kau sendiri yang menyinggung. Nona Maya, kau sendiri yang bertanggung jawab. Pak Direktur tidak bisa bicara seperti itu, kalau bukan karena perintahmu mana kami berani. Bapak Direktur Liu. Dulu kau berkali-kali mencari putriku ke rumah sakitmu, hasilnya begitu kau perlakukan dia? Pak Liu, aku juga tidak tahu, aku baru pulang dari luar negeri. Aku serahkan rumah sakit sepenuhnya kepada mereka untuk diurus. Apa yang mereka lakukan, aku sama sekali tidak tahu. Hei, aku sarankan kalian bertiga, daripada di sini saling menyalahkan lebih baik pikirkan setelah masuk penjara. Bagaimana menjelaskan ke polisi? Dokter Maya, apa maksudmu? Maksud saya, kalian bertiga akan masuk penjara. Apa-apaan ini? Kami tidak berbuat apa-apa yang melanggar hukum. Benarkah? Apakah mereka terlihat familiar? Uang dari jual beli organ? Kalian pasti sudah untung banyak. Apa? Jual beli organ? Ya ampun. Ada apa? Pura-pura tidak kenal? Biarkan aku memperkenalkan dengan baik. Dimas muridku, juga dokter residen di rumah sakit Changmu. Ketika menemukan Siska menyuntikkan obat yang tidak diketahui kepada pasien, maka dia diancam. Dimas, kemari. Tanda tangani ini, kamu akan menjadi dokter utama. Setelah memanfaatkan, Dimas memilih untuk membunuhnya, juga memaksanya menandatangani perjanjian donasi organ. Ini adalah buktinya. Kalau bukan karena mentorku menyelamatkan nyawaku, aku mungkin sudah mati di tanganmu. Wanita jahat sepertimu pantas masuk neraka. Bukan, itu. Bukan aku tidak melakukannya. Bukan aku. Ini Yusin, anaknya. Saat dirawat oleh Bapak Darmawan, pengobatannya tertunda, sehingga kehilangan nyawa. Rumah sakit juga seenaknya memungut biaya, menjual organnya, dan menerima uang haram. Dan mereka, semuanya adalah orang yang organnya kalian jual. Bagaimana dia tahu? Pasti jangan lepaskan mereka berdua. Pukul dia sampai mati. Semua ini ulah wanita ini. Kalau kalian mau pukul saja dia sampai mati. Tidak. Tunggu sebentar. Mentor, Kalian pulang dulu. Aku pasti akan memberikan penjelasan kepada kalian. Dasar bajingan. Kamu saat aku tidak ada, sudah melakukan apa saja. Bapak Direktur, Diam kau. Hari ini kau harus bekerja sama denganku berpura-pura. Kalau tidak, kita semua akan masuk penjara. Bapak Direktur ini semua salah saya. Salah 1000 salah, semua salah saya. Minta maaf. Saya yang tergoda setan, dasar bajingan. Bapak Liu, sebagai direktur rumah sakit, saya memang memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Jika mereka melakukan kesalahan, saya pasti tidak akan melindungi mereka. Namun, mohon beri kami kelonggaran, lepaskan rumah sakit ini, dan lepaskan saya juga. Bapak Direktur Liu, kata-katanya manis. Apakah masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda? Baik. Tapi saya punya satu syarat. Syarat apa? Saya akan mengakui Sisi dengan harga 0 rupiah. Rumah sakit Changmu. Apa? Tidak mau? Tidak. Semuanya, mulai hari ini, putri saya, Dr. Maya, dia akan menjadi direktur rumah sakit Changmu. Baik. Urusan baik sudah jadi, yang buruk juga jangan dilewatkan Bapak Darmawan, dan bukti serahkan ke polisi bersama. Ayah, tolong aku, ayah. Kalau ayah tidak tolong, ayah tidak punya keturunan. Ternyata si bodoh ini adalah anak haram Bapak Direktur, pantas saja dia jadi wakil direktur. Bapak Direktur Liu. Bapak Darmawan. Oh tidak, seharusnya panggil kau, Liu Tianfu. Sekarang satu-satunya cara untuk membelanya adalah mengakui bahwa kamu pelaku utama dan dia pelaku pembantu.
Aku dengan si brengsek ini sama sekali tidak ada hubungan. Ayah, Aduh, saat bahaya, masing-masing menyelamatkan diri. Bukan cuma suami istri, bisa juga ayah dan anak. Aku benar-benar tidak ada hubungan. Jangan bergerak. Atau aku akan bunuh pimpinan kalian, Tuan Liu. Liu Hongzi, lepaskan ayahku. Lepaskan anakku dulu. ayah, Bapak Direktur, tolong aku, tolong. atau selamatkan juga Siska. Dasar sampah. Setelah dapat uang Liu Xiaofeng, sampai di luar negeri, cari beberapa bule montok. Jauh lebih baik daripada cewek kurus kering itu. Bule. Bagus itu. Pantas saja ayahku. Hahaha. Bapak Direktur, aku mengandung anak Bapak Darmawan. Kalau kamu tidak mau melindungiku, tidak apa-apa. Kamu tidak bisa tidak melindungi keturunan keluarga Darmawan, kan? Ayah, dia hamil. Lepaskan juga wanita itu. Liu Hongzi, kamu tidak akan lolos. Lebih baik kamu menyerahkan diri. Kamu masih bisa selamatkan cucumu yang belum lahir. Liu Xiaofeng, diam kau. Gua sudah jadi anjingmu bertahun-tahun. Hari ini gua tidak tahan lagi. Semua yang kamu minta sudah kulakukan. Kapan kamu mau melepaskan ayahku? Transfer 100 miliar ke rekening Bank Swissku. Bahkan jika kamu mendapatkan uang itu, kamu tidak akan sempat menikmatinya. Bukankah keluarga Liu baru saja membeli pesawat pribadi? Isi penuh bensinnya untukku. Siapkan juga mobil anti peluru. Antar kami ke bandara. Setelah sampai di luar negeri, masih bisakah kamu menemukanku? Baik. Tapi uang dan pesawat, aku butuh waktu untuk menyiapkannya. Aku beri kamu waktu 3 jam untuk persiapan. 3 jam lagi, jika aku tidak melihat uang itu setiap menit, aku akan memotong satu jari Liu Xiaofeng. Aku setuju. Tapi dengarkan baik-baik. Jika kamu berani menyentuh satu jari pun ayahku, aku tidak akan memaafkanmu. Pergi dan siapkan semuanya. Nona, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kamu siapkan mobil, pesawat, dan uang. Apa kau benar-benar akan menyetujui syarat Liu? Itu adalah jaminan terakhirku. Lagi pula, tidak ada yang lebih penting daripada nyawa ayahku. Baik, Nona. Ayah, aku akan menyelamatkanmu. Orang-orang yang sangat jahat itu, aku pasti akan membuat mereka dihukum. Jangan-jangan perempuan itu menarik janjinya? Kalau dia bawa orang masuk ke sini, gimana dong? Jangan menakutiku. Ayahnya kan ada di tangan kita. Ayah, kalau aku akan kubakar rumah ini. Ayah meninggal, langsung bisa warisi harta warisan. Aku sampai ketawa dalam mimpi. Benarkan ayah? Diam. Udah 2,5 jam nih. Jangan-jangan perempuan itu benar-benar mundur, dan AC ini kok makin panas? Rekening Anda mendapat 50 miliar. Cepat, cepat, cepat. Cuma aku sendirian. Ada urusan untuk dibicarakan. Masuk. Kenapa cuma 50 miliar? 50 miliar lagi, masih dalam perputaran. Aset tetap perusahaan dikonversi menjadi uang tunai, perlu waktu. Masih setengah jam. Kalau aku tidak melihat 50 miliar itu, aku akan mulai memotong jari. Ayahku punya asma. Perlu minum obat secara teratur. Kalau dia kenapa-kenapa, kalian masih punya modal minta uang padaku? Dia mati. Aku bisa menculikmu. Menculikku? Kalau aku tidak menandatangani di bank, kalian tidak akan dapat 1 sen pun. Pergi ambil obat. Dan cepat, turunkan AC ini sedikit lebih rendah. Panas banget, sial. Ambilkan lagi. Coca-Cola es. Baik, akan kulakukan. Oh iya. Kamu tetap hanya boleh masuk sendiri. Mengerti. Apakah barang yang kuminta sudah siap? Pertama, naikkan suhu tinggi untuk memanggang mereka. Lalu, kirimkan air yang sudah dicampur obat bius. Bahkan Bapak Darmawan minta Coca-Cola es sudah diperhitungkan. Pantas saja Nona, perhitunganmu jitu. Sekarang, belum waktunya merayakan. Jangan minum. Kamu begitu percaya kalau Maya tidak menaruh sesuatu di air. Jangan lupa, dia adalah doktor farmasi. Iya. Dari tangannya, ambil air untuk Liu Xiaofeng.
Enak, ayah minum. Aku juga mau minum. Kamu tidak boleh. Kalau kamu minum air itu, ayahku minum obat dengan cola. Bete, Ayah sebentar lagi akan baik-baik saja. Maya, kamu masih terlalu muda. Bahkan jika kau memberikan uang kepada para penjahat ini, dia tidak akan melepaskanku. Kamu tidak perlu mempertaruhkan dirimu. Aku tidak pernah melakukan hal yang tidak pasti. Kenapa aku bisa melihat ibuku yang sudah meninggal? Nenek buyut. Maya, tetap menaruh obat di air. Tapi sebenarnya di dalam gelas yang kuberikan pada ayah. Karena aku tahu, kamu rubah licik tua pasti akan menukarnya. Aku tetap salah perhitungan. Maya, kamu hanya karena aku hamil, makanya tidak menyuruhku minum. Kamu pintar. Tapi kamu masih seperti dulu, terlalu lemah hati. Sisanya 50 miliar transfer ke rekeningku, biarkan aku naik pesawat sendirian. Dua pria brengsek ini terserah padamu. Anggap saja itu imbalanku padamu. Jangan kau menakut-nakutiku. Maya, Ini. Lihat jarum di kepalanya. jarum bius. Kamu tidak bisa. Ayah aku bersiap kembali untuk mewarisi grup. Kenapa? Kamu sudah memutuskan berhenti jadi dokter? Orang yang bisa diselamatkan sebagai dokter hanya sedikit. Dengan kekuatan grup, aku bisa melakukan lebih banyak hal, membantu lebih banyak orang.